Selamat sore teman-teman sekalian, masih di channel Dunia Filsafat. Kita akan membicarakan mengenai tentang teori dari cara beragama menurut Abdul Karim Soros, seorang cendekiawan. Dia sekarang ada di Inggris. Dia sebenarnya keturunan dari Persia atau dari Iran, tapi dia besar di karirnya, pengalaman pengetahuannya di Inggris sana. Dia juga teman dari seorang intelektual, Ali Sariati. Menurut Abdul Karim Soros, seseorang itu mengekspresikan dirinya di dalam beragama gitu kan. Cara beragama itu memiliki suatu tujuan gitu kan. Apa tujuannya seseorang beragama? Apa yang dicari gitu kan? Apakah yang dicari itu sampai kepada tujuan, yaitu misalnya Islam itu kan untuk mencapai suatu keselamatan mungkin ya, karena arti Islam secara esoterik itu adalah orang-orang yang selamat gitu. Jadi bereksistensi atau beragama itu seperti apa yang dilihat oleh Abdul Karim Soros. Ada orang yang beragama hanya untuk suatu identitas atau mencari identitas saja. Jadi dia memahami suatu pengetahuan religi, dia menghayati dan memahami suatu pengetahuan religi dan bersikap atas nilai-nilai religi karena identitas. Ini identitas saya, ini suatu pencapaian, suatu pengakuan dari orang lain. Jadi dia ingin mendapatkan suatu identitas. Misalnya dia lebih bangga menjadi suatu golongan gitu kan. Padahal belum tentu golongan itu bersikap baik gitu kan. Golongan itu mempunyai pemikiran yang mendalam tentang ajaran Islam misalnya. Tapi karena dia udah masuk suatu golongan, identitas itu, dia merasa dirinya sudah aman, bahkan dirinya sudah benar gitu kan. Jadi karena masuk suatu golongan itu, karena dia sudah merasa otomatis ketika dia masuk suatu golongan itu, maka dia akan selamat gitu kan. Bahkan orang yang memiliki suatu pengetahuan dan dia ingin memiliki otoritas, itu kan ingin mendapatkan suatu identitas juga. Padahal ada tujuan yang lain itu kan. Selain kita mempelajari pengetahuan religi, berusaha untuk menghayati realitas religius, yang sakral, itu bukan untuk suatu identitas yang dilekatkan kepada kita sebagai suatu topeng mungkin ya, yang kita letakkan ke dalam diri kita. Kita ini seorang yang agamis, berpengetahuan, berperilaku yang baik atas dasar agama. Tapi itu kalau sebagai suatu topeng itu bisa dilepas gitu. Itu hanya sebagai suatu referensi karena dituju adalah identitas, citraan saja. Yang kedua adalah mereka yang bereksistensi memang untuk mencari kebenaran. Nah, di sini meskipun tentu saja kebenaran ini dianggap oleh para pencari tujuan yang ingin mendapatkan citra identitas itu, ya mereka juga memiliki kebenaran. Jadi memang pembagian dari Abdul Karim Soros ini juga agak bisa dipermasalahkan juga. Karena setiap orang yang merasa dirinya memiliki identitas, masuk suatu golongan, tentu saja mereka memiliki suatu pegangan kebenaran gitu kan. Lalu apakah mereka yang berusaha mencari kebenaran itu mereka tidak memiliki suatu identitas gitu kan, identitas sebagai saintis, sebagai seorang ilmuwan, sama-sama saja mungkin ya mereka memiliki identitas gitu.
Tapi yang pasti jika teori identitas dan teori kebenaran ini digunakan, maka setiap orang itu di dalam mencari kebenaran itu tidak boleh hanya mencari yang sama saja. Seseorang itu memiliki pemikiran yang sama dengan kita, maka kita benarkan gitu kan. Lalu ada orang yang tidak sama pernyataan, rumusan, analisisnya mengenai sesuatu, khususnya mengenai agama misalnya, dengan kita persalahkan gitu kan. Karena kebenaran itu bukan persoalan siapa dan apa gitu kan, tapi dia itu kebenaran itu ya hadir sebagai sesuatu yang benar gitu. Sehingga katakanlah benar meskipun itu datang dari mana saja gitu kan. Jadi memang kebenaran itu bukan suatu yang tertutup, dia akan selalu terbuka di sini adalah akan selalu berusaha dipahami, dihayati, ditafsirkan, bukan hanya itu sebagai suatu dogma, doktrin saja. Apalagi doktrin yang salah gitu kan, misal soal ketaatan gitu kan. Karena saya seorang ustadz misalnya, lalu itu identitas gitu kan, sehingga saya ini tidak boleh disanggah, saya tidak boleh dipersalahkan gitu kan. Analisisnya adalah kebenaran. Apa yang saya katakan, apa yang saya lakukan itu dibenarkan menurut apa gitu kan. Nah, di sini udah bersifat sesuatu yang bersifat epistemologi gitu kan. Suatu tindakan, suatu nilai yang dirumuskan. Itu apa landasannya, dasarnya apa gitu. Tentu saja dasarnya ini adalah bersifat rasionalitas, kemudian aspirasi agama. Ya banyak lah. Patokannya apa gitu. Dan kita bisa menimbang tidak gitu. Nah, di sini berbicara tentang kebenaran itu kan, misalnya kita mengikuti positivisme gitu kan, harus ada verifikasinya gitu kan. Apa benar yang dikatakan oleh seorang pemuka agama ini